Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pada Al-Hadithu Thalithu wal-Ishrun, hadis yang ke-23. Hadis yang ke-23. Berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur yakni kesucian adalah syatrul iman, merupakan separuh dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan alhamdulillah yakni ucapan alhamdulillah, tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dan kalimat subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, yakni kalimat subhanallahi walhamdulillah, begitu ya. Kalau kalimat alhamdulillah saja itu tamlaul mizan, memenuhi timbangan. Adapun kalimat subhanallahi walhamdulillah, dua kalimat digabung jadi satu, adalah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard, adalah memenuhi. Kedua kalimat ini memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, sementara sedekah adalah merupakan burhan, bukti dari keimanan. Wassabru diyaun, sementara kesabaran itu adalah diya, cahaya. Sabar adalah diya, cahaya. Wal Qur'anu hujjatun lakum au alaikum, Adapun Al-Quran itu adalah
hujjah bagi kalian, yakni hujjah yang akan membela kalian, au alaikum, atau hujjah atas kalian, yakni yang akan membinasakan kalian. Kullun nasi yaqdu fabai'un nafsahu famatiquha au mubiquha. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya bahwa setiap orang itu yaqdu, dia berangkat berpagi-pagi, itu fabai'un nafsahu, maka ada di antara mereka yang menjual dirinya, famutiquha, sehingga dia membebaskannya, au mubiquha, atau dia membinasakannya. Kata Imam Nawawi, rawahu Muslim. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah. Ikhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan kepada kita tentang beberapa perkara penting, ya. Sehingga para ulama mengatakan kepada kita bahwa ini adalah haditsun azimun fihi bayanu kathrati khisalil khair wa a'malil bir, yaitu hadis ini adalah hadis yang agung. Ada padanya penjelasan tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan kebaikan dan amal-amal kebajikan. Di dalam hadis ini diterangkan banyak hal, ya, banyak hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kebaikan dan amalan-amalan kebajikan. Nah, hal itu sebagaimana kita lihat di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan kalimat at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu adalah separuh dari iman. Ya, di kesucian itu para ulama mengatakan kepada kita bahwa at-tatahhuru naw'an. Ya, bersuci itu dia terbagi menjadi dua bagian. Ada yang namanya tatahhurun hissiyun minal ahdathi wal anjas, yaitu bersuci secara hissi, yaitu secara indrawi, seperti bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Nah, ini bersuci secara indrawi. Ini makna yang pertama. Dan makna pertama inilah yang biasanya diungkapkan oleh para fuqaha, para ahli fikih. Kalau ahli fikih berbicara tentang toharah, bersuci, itu yang mereka maksudkan pasti adalah taharah hissiyah, yaitu taharah yang bersifat indrawi, membersihkan diri dari hadas atau membersihkan diri dari najis. Sudah maklum, ya, bersihkan diri dari hadas itu ya ada hadas asghar, hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu, hadas besar dihilangkan atau diangkat dengan cara mandi janabah. Kedua-dua ini menggunakan air. Seandainya seseorang itu dia terhalang dari menggunakan air karena dia sakit, lalu dokter memvonis dia bahwa tidak boleh menggunakan air, dokter ahli, ya, vonis dia tidak bisa menggunakan air, atau
dia bisa menggunakan air namun dia terjebak pada suatu tempat yang tidak mendapatkan air. Misalnya dia di pesawat atau dia di kapal dan kapal itu kehabisan persediaan air tawar sehingga mereka melarang dari menggunakan air tawar untuk berwudu karena cukup untuk persediaan minum. Atau mungkin dia di hutan ataukah di padang pasir terhalang dari menggunakan air, tidak mendapatkan air, maka dia menggantikan kedua jenis taharah ini, yaitu apakah mengangkat hadas kecil atau hadas besar dengan melakukan tayamum. Lakukan apa? Tayamum. Jadi tayamum itu kedudukannya bagaimana Ustadz? Kedudukan tayamum itu bisa mengangkat hadas kecil, bisa mengangkat hadas besar. Kalau wudu hanya mengangkat hadas kecil saja. Ya, jadi wudu nggak bisa mengangkat hadas besar. Yang mengangkat hadas besarnya itu apa? Mandi. Jadi tapi kalau tayamum bisa mengangkat hadas besar. Jadi tayamum itu bisa mengganti wudu atau bisa mengganti mandi. Ya. Sampai ada suatu kisah ya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat itu tahu ya bertayamum. Tapi mereka tahu bertayamum itu kalau mau berwudu tidak mendapatkan air, kan ayat itu kan. Idza lamastumun nisaa falam tajidul ma'a fatayammamu sa'idan thayyibah. Apabila kalian menyentuh wanita dan tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Jadi sahabat-sahabat itu tahu kalau ada syariat tayamum. Dan mereka tahu kalau tayamum itu ya bisa mengangkat hadas kecil. Belum tahu kalau tayamum bisa mengangkat hadas besar, belum tahu. Jadi suatu ketika di suatu peristiwa, kalau Ananda salah itu di Sahih Muslim disebutkan peristiwa perang Datu Salasil, perang berantai, ya. Jadi pada peristiwa itu di suatu malam, ini waktu itu panglimanya Ammar bin Yasar. Ammar bin Yasar jadi panglima. Tapi waktu itu ada anggota-anggotanya, ada Umar bin Khattab, ya. Jadi Umar bin Khattab yang terkenal ya dengan keahliannya dalam berperang dan mentalnya yang kokoh, keberaniannya yang mantap. Tapi waktu pada perang itu beliau jadi anggota, jadi prajurit, ya. Jadi prajurit, tidak jadi komandan. Komandan itu Ammar bin Yasar. Tapi itulah sahabat ya. Karena apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia itu sasarannya adalah meninggikan kalimat Allah. Tidak ada tujuan supaya mau jadi panglima, tidak ada tujuan supaya mau dikatakan pemberani, tidak ada tujuan untuk tujuan-tujuan dunia. Kalau kita hari ini apapun yang kita lakukan itu kan hitung-hitungan kita ya dunia ya, kira-kira imbalannya apa, targetnya apa. Kalau saya lakukan ini kira-kira setelah ini nanti saya jadi apa, ya itu target kita. Jadi kalau misalnya pas perjuangan selesai target kita tidak tercapai, kecewa, memberontak atau bisa mendirikan kubu-kubu baru, ya. Tapi para sahabat tidak ada urusan itu. Pokoknya jadi komandan, tidak jadi komandan, pokoknya tetap kalau diperintah ya berperang. Intinya kalimat Allah ditinggikan. Sudah selesai. Ya. Maka Umar bin Khattab jadi prajurit. Yang jadi panglima siapa? Ammar bin Yasar. Padahal kalau kita lihat dari sisi keutamaan sudah pernah ana singgung ya, bahwa keutamaan tentunya Abu Bakar, setelah itu Umar. Umar dan Ammar bin Yasir ya tentu Umar lebih utama. Tapi itulah ujian-ujian keikhlasan ya. Perjalanan hidup para sahabat itu adalah contoh konkret bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Kalau kita menjadikan figur-figur yang utama ini sebagai teladan bagi kita, maka sudah sangat layak
untuk kita menjadikan keikhlasan mereka sebagai teladan juga. Jadi agama ini bukan hanya teori-teori di dalam ayat-ayat Al-Quran atau di dalam petua-petua di dalam sabda-sabda Nabi, tetapi Allah memilih pendamping-pendamping Nabi itu sebagai contoh konkret untuk orang-orang yang lahir di belakangan hari. Ya, supaya ada teori, ada praktek. Teorinya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah. Prakteknya di mana? Perjalanan hidup para sahabat. Ya. Jadi bukan hanya sekedar cerita-cerita dongeng ya. Cerita-cerita dongeng di novel-novel, bukan. Tetapi memang realita dalam kehidupan anak manusia. Nah, pada peristiwa itu satu malam dingin luar biasa sekali ya. Dan di malam itu panglima ini Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu mimpi basah. Ya. Akhirnya junub. Besok pagi dia mau jadi imam. Ya karena panglima harus jadi imam. Ya. Yang diutus jadi panglima perang, dia juga yang jadi imam di dalam sholat. Jadi orang-orang yang jadi raja itu ya jadi imam juga di dalam sholat. Ya. Jadi khatib, jadi imam ya. Presiden begitu juga ya, presiden jadi imam ya. Ya Umar bin Khattab itu jadi Amirul Mukminin, jadi pemimpin kaum mukminin itu jadi imam sholat 5 waktu. Ya, khutbah, Abu Bakar begitu, Umar begitu, Utsman begitu, Ali bin Abi Thalib begitu dan seterusnya. Tapi kemudian pada zaman modern ini kekuatan Islam dipecah-pecah oleh batas-batas wilayah. Akhirnya ada wilayah ini dengan sistem pemerintahan presiden, ini dengan sistem pemerintahan perdana menteri, ini dengan sistem pemerintahan kerajaan dan seterusnya. Disitulah terjadi sistem-sistem yang berbeda-beda sehingga yang menjadi presiden itu walaupun buta terhadap agama, ya, walaupun tidak mengerti terhadap perkara toharoh sekalipun. Padahal ini tidak boleh di dalam sistem Islam, tidak boleh. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ketika Ammar bin Yasir di pagi hari itu mengalami janabah, bingung dia mau jadi imam janabah. Bagaimana? Kalau wudu gantinya tayamum. Ya kalau tayamum ya usap tangan, ya usap muka. Kalau mandi ya mandi air seluruhnya basah di seluruh tubuh. Kalau tayamum ganti mandi ya guling-guling saja di tanah. Biar apa? Biar tanah ini penuh dengan tubuh di tubuh. Akhirnya pagi hari itu Ammar bin Yasir guling-guling di tanah seperti hewan guling-guling di tanah sampai badannya itu penuh dengan debu. Waktu subuh jadi imam. Ya, jadi imam. Begitu jadi imam sahabat tidak boleh jadi imam dalam keadaan janabah. Yang lain mengatakan tidak, wajib taat kepada pemimpin. Akhirnya ya sudah semuanya sholat di belakang Ammar bin Yasir. Ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sahabat masih menimbulkan keraguan-raguan di dalam pikiran mereka karena belum ada ilmunya. Sampai pulang masuk kota Madinah, para sahabat yang lain bergegas ke hadapan Rasulullah, cerita kisah ini. Ya Rasulullah, panglima kita sholat dalam keadaan dah berwudu, ya dah mandi. Ya, maka Rasulullah panggil Ammar bin Yasir, sini Ammar, sini. Apakah engkau sholat tanpa wudu, tanpa mandi? Ya Rasulullah, saya waktu itu sangat dingin sekali. Saya dalam keadaan janabah tetapi di pagi hari itu sangat dingin. Seandainya saya mandi waktu itu saya khawatir bisa binasa. Ya. Maka akhirnya ya sudah saya guling-guling di tanah sebagai ganti tayamum, ya saya sholat. Apa yang terjadi? Rasulullah senyum. Rasulullah senyum dan Rasulullah mengatakan yakfi ka antakula biyadaika hakadah. Cukup bagi engkau untuk lakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Rasulullah tepukkan di lantai.
Lalu Rasulullah ajarkan Ammar bin Yasar tentang tata cara tayamum sebagai pengganti daripada mandi. Nah ini dalil. Maka di sini ada satu faedah yang paling luar biasa ya sebagai catatan tambahan atas pelajaran ini. Dia di luar daripada topik tetapi dia menjadi tambahan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain itu pada masa masih turunnya wahyu. Ya. Sehingga perbuatan-perbuatan mereka itu menjadi legalitas hukum. Kenapa? Karena seandainya apa yang mereka lakukan itu tidak dibenarkan oleh syariat, maka pasti Nabi menegur mereka. Ya, contohnya ini, Ammar bin Yasar ketika guling-guling di debu ya Nabi tegur, oh, bukan begitu caranya, ya, tapi caranya begini, Nabi ajarkan tayamum. Maka kalau tidak kalau tidak mendapatkan teguran itu berarti jadi legalitas hukum. Loh iya Ustadz, itu kan waktu itu Rasulullah tahu, tapi kalau ada peristiwa-peristiwa yang Rasulullah nggak tahu bagaimana? Jawabnya, kalau ada peristiwa yang Rasulullah nggak tahu pun tetap Allah tahu. Nah karena Allah tahu, oh ini nggak sesuai dengan syariat, Allah pasti utus Jibril untuk memberitahukan kepada Nabi supaya koreksi perbuatan para sahabat yang tidak sesuai dengan syariat itu. Sehingga kalau tidak dikoreksi berarti itu jadi legalitas hukum. Di dalam ilmu agama ada satu istilah namanya takrir, pembenaran. Ya. Apa? Pembenaran. Jadi itu bukan berarti para sahabat mengarang-arang suatu bentuk ibadah, tidak. Mereka berijtihad di zaman mereka, kalau benar ya disetujui oleh syariat, kalau salah dikoreksi. Adapun di zaman kita, apakah mungkin untuk kita melakukan yang seperti itu? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena di zaman kita wahyu sudah berhenti. Tidak lagi turun wahyu. Sehingga seandainya apa yang kita lakukan itu salah, tidak ada yang bisa mengoreksinya. Karena masa turun wahyu sudah berhenti. Sehingga barang siapa yang zamannya datang setelah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah berhentinya wahyu, lalu dia mencoba untuk mengarang-arang suatu bentuk ibadah, maka kita katakan ibadah itu tidak dapat diterima. Kenapa? Lo kan para sahabat juga dulu pernah ada di antara mereka yang mengarang. Seperti siapa? Ammar bin Yasar, ijtihadnya. Ya, maka kita katakan Ammar bin Yasar melakukan ijtihad di masa turunnya wahyu. Salah dikoreksi oleh wahyu, benar ditetapkan sebagai suatu bentuk syariat oleh wahyu. Di zaman kita wahyu tidak lagi turun. Kalau salah siapa yang koreksi? Ya, paham ya? Nah, oleh sebab itu ketika Bilal bin Rabah melakukan sholat sunnah setelah wudhu, itu ditetapkan oleh syariat karena dia masih dalam masa turunnya wahyu. Jadi jangan mengatakan, wah di zaman sahabat saja ada yang mengarang-arang ibadah sendiri. Masa di zaman kita nggak ada yang boleh mengarang-arang ibadah sendiri? Ini kan namanya bid'ah hasanah. Ya, lalu disebutkan contoh Bilal bin Rabah buat bid'ah hasanah. Bid'ah hasanahnya apa? Sholat sunnah setelah wudhu. Bid'ah hasanahnya Ammar bin Yasar apa? Guling-guling di tanah. Ya, padahal ini apa? Salah paham. Ya, salah paham. Nah. Baik, kemudian ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini taharah jenis pertama yaitu taharah hissiyah. Taharah yang kedua adalah taharah apa? Ma'nawi minad dunubi wal ma'asi was sayyiat, yaitu bersuci dari taharah maknawi, taharah secara makna. Taharah secara makna itu apa? Taharah secara makna itu adalah bersuci dari dosa-dosa, dari maksiat-maksiat, dari berbagai amalan-amalan buruk. Ya, itu namanya taharah secara maknawi.
Nah, tahara secara maknawi inilah tahara yang dimaukan oleh ulama ahli suluk. Jadi kalau ada ulama tauhid, ada ulama akhlak di bidang bicara di bidang akidah, sedang menulis di bidang akidah atau sedang berpidato di bidang tauhid, lalu menyebutkan tahara, bersuci, maka itu maksudnya apa? Bersuci secara maknawi. Paham ya? Jangan ulama akidah ada sedang bicara tentang syirik, tauhid, lalu dia katakan tahara, lalu kita bilang oh ini bersuci. Bersuci yang dimaksudkan hadas atau mandi atau bersih dari najis hisia. Salah. Itu keliru. Ya. Sebab itu untuk memahami sebuah nas, para ulama langkah pertama yang harus kita ketahui adalah di bawah bab apa nas itu diletakkan. Ya, supaya begitu ada suatu hadis kita tahu ini babnya tentang apa. Tentang akidah kalau sebutkan tahara berarti tahara maknawi. Oh ini tentang fikih kalau sebutkan tahara berarti yang dimaksudkan adalah tahara hissiyah. Tahara secara indrawi. Ya, paham ya? Nah, saya pernah membaca beberapa buku terjemahan dan memang para penerjemahnya itu mengandalkan ilmu bahasa. Dia karena bisa bahasa Arab, jadi banyak di antara hadis-hadis Rasulullah yang diterjemahkan itu keliru makna. Karena hanya bermodalkan apa? Bahasa Arab tanpa melihat bahwa nas ini diletakkan di bawah bab apa. Ya. Sebab kalau secara bahasa tahara itu artinya bersuci, sudah selesai. Ya. Padahal kalau yang dimaksudkan itu adalah permasalahan akidah kan nanti larinya adalah bersuci dari apa? Syirik. Ya. Bersuci kalau dalam perkara akhlak berarti apa maksudnya? Bersuci dari penyakit hati, ya. Bersuci dari apa? Riya, bersuci dari sum'ah, bersuci dari apa? Ujub, sombong, takabur, ya. Namimah, adu domba dan seterusnya. Ini kalau di bidang suluk, ya. Nah, kalau kita katakan antara dua ini mana yang lebih utama taharahnya? Bukan kita katakan dua-duanya apa? Mana yang bukan kita bicara tentang sah atau tidak sah, tapi kita bicara tentang mana yang lebih utama antara tahara hissiyah dan tahara ma'nawiyah. Yang lebih utama tentunya tahara ma'nawiyah. Tahara apa? Ma'nawiyah. Karena tahara hissiyah tidak bisa terlaksana tanpa tahara ma'nawiyah. Maksudnya apa? Orang bisa berwudu, orang bisa melakukan sholat, orang bisa berpuasa, orang bisa zakat, orang bisa berhaji. Tapi kalau dia tidak ada pada dirinya tahara maknawi, ada padanya syirik, diterima apa amalannya? Tidak diterima. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i anisyirk." Allah katakan saya itu adalah sekutu yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Ya. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang di dalam amalan itu ada kesyirikan kepadaku dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, akan aku abaikan dia dan abaikan kesyirikannya itu. Jadi diterima enggak amalan yang ada padanya syirik? Tidak diterima. Ya. Amalan yang ada padanya kesyirikan tidak diterima. Bahkan kesyirikan itu menggugurkan amalan-amalan. Allah Azza wa Jalla mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka gugurlah amalan-amalanmu. Semua amalan gugur. Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yakfiru maduna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain daripada dosa syirik. Karena inilah para ulama mengatakan kepada kita, kalau kita mengatakan mana yang lebih utama antara tahara hissiyah dan tahara ma'nawiyah, maka jawabannya adalah tahara ma'nawiyah. Ya. Naam. Tapi kadang-kadang orang itu dia tidak tahu tentang tahara ma'nawiyah. Kadang dia pintar dalam ilmu fikih, dia pintar dalam ilmu balaghah, pintar dalam ilmu nahwu, dia bisa mengarang syair-syair. Ya,
Sampai dia bisa membaca kitab-kitab para ulama. Dia preteli masalah fikih itu bisa sampai masalah-masalah huruf-huruf. Ya. Jadi kalau dikatakan huruf Bismillahirrahmanirrahim, ba itu apa, bi itu harfun jer itu maknanya apa dan seterusnya. Dia bisa jelaskan. Tapi kita lihat dia tawaf di kuburan, minta kepada kuburan para wali, datang di haul, katanya haul syekh ini, ya. Kemudian datang di sana minta dan seterusnya. Ini dia mengerti tentang fikih tapi tidak mengerti tentang apa? Tauhid. Ya. Jadi ini sangat bahaya, sangat bahaya. Nah, kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan bahwasannya syatrul iman. Tahara itu adalah apa? Syatrul iman. Syatrul itu nisfal iman, separuh dari iman. Separuh dari iman. Yani orang yang bersuci itu separuh dari iman. Yang dimaksudkan di sini kata Syekh Shalih Fauzan, kila al-muradu bituhuri huna at-tuhuru hissiyah wa huwa at-taharatu minal ahdathi wal anjas. Fa idza tatahharat taharatal hissiyata hasala ala nisfil iman. Lianna taharatal hissiyata syartun li sihhatis shalah. Kata beliau begini, sebagian para ulama mengatakan bahwa syatrul iman itu separuh dari iman. Yang dimaksudkan dengan tahara di sini adalah taharah yang separuh dari iman itu, paham gak ya? Taharah yang merupakan separuh dari iman, kebersihan yang merupakan separuh dari iman, ya. Paham ya? Itu apa kebersihan, apa yang dimaksud? Kebersihan yang berkaitan dengan indrawi. Berkaitan dengan apa? Indrawi. Oleh sebab itu para ulama mengatakan begini. Kalau kita bicara tentang agama, maka agama ini apa? Garis besarnya itu cuma dua bagian saja. Bagian yang pertama namanya usul, pokok. Bagian yang kedua namanya furu', cabang. Iya. Pokok itu apa? Pokok agama itu apa? Pokok agama itu akidah, tauhid. Cabang agama itu apa? Ibadah-ibadah itu cabang. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang apa usul dan cabang, maka ibadah itu adalah cabang. Sehingga Rasulullah mengatakan tahara, bersuci, kebersihan itu adalah separuh dari iman. Yang dimaksudkan di situ adalah pada pokok agama atau pada cabang agama? Cabang agama apa pokok agama? Kalau pokok mencakup semua, nanti ya nggak mungkin separuh. Karena inti agama itu di pokok agama, iya kan? Paham ya? Orang punya akidah bagus tapi dia misalnya tidak puasa. Tidak puasa itu mengeluarkan dia dari Islam apa tidak? Dia meyakini kewajiban puasa, tapi dia lemahnya iman, menganggap remeh, atau karena dia punya pergaulan yang salah, akhirnya bulan Ramadan pun dia makan biasa aja. Murtad apa tidak? Tidak, dia tetap Islam. Iya, paham ya? Menurut satu pendapat, orang yang tidak sholat pun demikian. Anak katakan satu pendapat karena ini para ulama khilaf ya. Menurut satu pendapat, pendapat fikih, pendapat syafi'iyah, pendapat ini dipegang oleh Al-Allamah Albani di zaman ini, bahwa orang yang tidak sholat, kalau dia meyakini kewajiban sholat, hanya dia tidak sholat karena dia malas, atau mungkin dia menganggap remeh kewajiban sholat, juga dia masih muslim. Dia masih apa? Muslim. Kalau dia masih muslim, dia kekal di neraka apa tidak? Tidak. Ya, berarti ini cabang apa pokok? Cabang tentunya. Ya. Kalau misalnya dia mempersekutukan Allah dengan makhluk yang lain, dia minta rizki kepada gunung, dia minta pertolongan kepada batu besar, dia menganggap yang mendatangkan mudarat dan maslahat itu adalah penghuni-penghuni gunung. Ini tauhid apa ibadah? Tauhid. Ini usul apa furu'? Pokok apa cabang? Pokok apa cabang? Pokok. Akidah itu pokok. Keluar dari Islam apa tidak? Bisa keluar dari Islam. Kalau minta kepada batu besar, bisa keluar dari Islam apa enggak? Bisa. Iya. Tidak puasa keluar dari Islam apa tidak?
Tidak. Iya. Berarti kalau tidak puasa dia mati, berarti dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Tapi dia masih Islam. Karena dia masih Islam, nanti dia dikeluarkan dari neraka. Karena orang yang ada pada dirinya iman, walaupun dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar yang belum bertobat, nanti dia dihukum di dalam neraka, tapi akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka. Ya. Tapi kalau orang yang mati dalam keadaan imannya sudah tercabut dari dirinya, tidak punya iman sama sekali, apakah dia kekal di neraka atau tidak? Kekal. Ya kan? Jadi mana yang pokok? Akidah. Berarti separuh dari agama, yang dimaksudkan separuh dari agama ini masalah pokok apa furu? Furu, karena dia separuh. Iya. Berarti apa yang dimaksud? Tahara apa yang dimaksud? Tahara indrawi. Paham maksudnya? Paham ya? Tahara indrawi yang dimaksud. Apa itu tahara indrawi yang dimaksud? Ya ini dia bersuci tadi. Dia wudu, dia mandi janabah. Ya, kenapa? Ya karena wudu, mandi janabah itu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Ya. Nah kalau seandainya dia punya perkara furu ini baik, terlaksana dengan sempurna, dan dia punya pokok itu sempurna, maka sempurnalah agama orang tersebut. Ya, nanti kadar keimanannya ya tergantung. Ada orang yang imannya bagus, ada orang yang imannya pertengahan, ada orang yang imannya ya rendah. Kadang-kadang hari ini sholat, besok mungkin ada satu waktu yang bolong. Ya mungkin ada orang hari ini dia masih puasa bagus, tapi habis puasa begitu selesai puasa dia datang di tempat nyambung ayam, ya namanya STMJ, dia bisa sholat terus, maksiat juga jalan, ya ini kadar keimanan orang masih rendah. Tapi ada iman nggak? Ada, ya. Nah, maka ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah menjelaskan kepada kita di dalam kalimatnya bahwa al-muradu bit tahara huna at-tuhuru hissiyah, hissi. Yang dimaksudkan dengan taharah adalah separuh dari iman pada hadis ini menurut sebahagian ulama adalah taharah hissiyah, indrawi. Ya, indrawi. Wa huwa at-taharatu minal ahdathi wal anjas, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Baik, pertanyaan. Bersuci dari hadas dan najis. Hadas sudah kita tahu, hadas besar, hadas kecil. Wajib adanya apa? Niat. Yushtaratu fihi an-niyah. Dipersyaratkan pada wudu itu harus ada niat untuk mengangkat hadas kecil. Mandi juga harus ada niat untuk mengangkat hadas besar. Seandainya seseorang dia wudu tanpa niat, dia basuh muka, basuh tangan, kumur muka, usap kepala, kemudian kaki, setelah itu selesai. Apakah dia dianggap wudu secara syariat? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena tidak ada niat tadi di situ. Begitu pula ada orang dia mandi semua, meratakan air ke seluruh tubuh, tapi tidak ada niat untuk mandi janabah, untuk mengangkat hadas besar. Apakah teranggap dia ini secara syariat mandi janabah? Tidak teranggap. Kenapa? Karena tidak ada niat. Iya, paham ya? Ini jadi para ulama katakan tahara dari hadas itu yushtaratu fihi an-niyah, dipersyaratkan padanya harus ada niat. Paham ya? Niat itu ada dua di situ. Ada dua. Niat yang pertama adalah niat untuk melakukan ibadah yang terkait. Niat yang kedua adalah untuk Allah. Paham? Untuk Allah. Artinya kalau seseorang dia niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil saja, maka itu sah wudunya. Tapi dia mendapatkan pahala atas itu enggak? Dia mendapatkan pahala atas itu enggak? Tidak, karena belum ada niat untuk Allah tadi. Hanya mengangkat hadas. Jadi di situ ada dua niat ya. Ada dua niat, enggak boleh keliru. Ada orang cukup niat wudu saja. Tapi untuk mendapatkan pahala enggak. Jadi enggak tahu amalan ini untuk apa sebenarnya. Ya. Paham di situ? Tapi kalau tahara minal anjas, bersuci dari najis, dipersyaratkan niat apa tidak?
Tidak dipersyaratkan adanya niat ketika bersuci dari najis. Maksudnya apa ya Ustaz? Maksudnya begini. Ada di baju Anda terkena najis. Waktu Anda cuci hilangkan najis itu, ada niat gak? Harus ada niat apa enggak? Tidak perlu ada niat di situ. Karena membersihkan najis itu asal sudah hilang 3 sifatnya saja. Sudah hilang warnanya, sudah hilang baunya, sudah hilang rasanya, ya itu sudah sah. Sehingga kalau Anda injak kotoran najis, Anda jalan tanpa ada niat membersihkannya, tapi dengan sendirinya karena kena gesekan tanah dia bersih, maka sudah bisa dipakai untuk sholat apa belum? Sudah bisa. Padahal tadi tidak ada niat. Paham ya? Paham ya? Nah, kenapa begitu ya Ustadz? Inilah kemudahan syariat. Kenapa kemudahan syariat? Karena bab menghilangkan najis itu bab yang rumit sekali dan terkadang manusia tidak tahu. Ya, di tempatnya ada najis atau tidak ada najis, terkadang dia hilang dengan sendirinya. Tapi kalau di bab wudu itu bab melakukan ibadah. Bab melakukan ibadah ini setiap orang ketika dia putuskan hatinya untuk melakukan ibadah, maka di situ dia tahu bahwa dia itu mau melakukan ibadah. Maka harus ada niat. Sebab apa? Sebab bisa jadi orang melakukan suatu ibadah tapi tujuannya adalah untuk perkara lain. Ada orang sedekah tapi tujuannya supaya kaya. Iya kan? Tapi kalau ada orang menghilangkan najis, ada enggak tujuan supaya kaya? Tidak ada. Jadi menghilangkan najis itu tidak perlu ada niat. Karena niat atau tidak niat, ya di situ ketika hilang salah satu dari 3 sifat atau 3 sifatnya sudah dianggap sah. Tapi kalau ibadah itu ada kemungkinan tujuan yang lain dengan ibadah itu, supaya bisa membedakan tujuannya itu untuk Allah atau bukan untuk Allah, perlu adanya niat. Paham ya kawan ya? Nah, memang ini bahasannya agak sedikit berat. Ini memang bahasan fikih ya, bahasan fikih. Tapi sampai di sini paham ya kawan ya? Demikian akhwana fiddin azani Allah wa ikum, kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Jangan panjang-panjang Ridi, kalau yang berat-berat itu pendek-pendek saja ya. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu